Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pajak penghasilan. Sesuai dengan undang-undang, pajak penghasilan dibagi menjadi pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. Namun di sini kami akan membahas mengenai segala hal terkait pajak penghasilan pasal 23, termasuk tarif dan perhitungannya. Selamat menyaksikan. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Biasanya, PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Lalu, siapa sajakah pihak yang berhak memotong PPh pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan PPh pasal 23? Mari kita simak. Pihak pemotong PPh pasal 23 diantaranya ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50 PJ 1994 yang diantaranya yang pertama akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Dan yang ketiga adalah wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunannya saja. Selanjutnya, ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama ada wajib pajak atau WP dalam negeri, dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan. Dan yang kedua adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, kita sudah tahu nih siapa yang diperbolehkan melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23 dan siapa saja yang harus terkena pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. Kemudian, penghasilan apa saja yang akan dikenakan PPh pasal 23? Mari kita bahas. Secara umum, hampir semua jenis penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh pasal 23. Namun, rincian detailnya bisa kita lihat sebagai berikut. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan atau PPh, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dan yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, jenis penghasilan yang dikecualikan PPh pasal 23. Yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 4. Sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. 5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Selanjutnya kita bahas tarif dan objek PPh pasal 23. Tarif dari pajak penghasilan atau PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Berikut kita lihat rincian pembagiannya. Yang pertama, dikenakan 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. B. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, jasa perancang, jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, dan jasa penebangan hutan. Yang kelima, untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Dan yang terakhir, yang keenam, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempoh pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk A. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. B. Pembayaran atas pengadaan, pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pembelian. C. Pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga, dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. D. Pembayaran penggantian biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga, dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, ketentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, PPh pasal 23 disetor pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang ketiga, SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Adapun ketentuan tambahan yang mengatur tentang PPh pasal 23. Yang pertama, pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, untuk kemudian membayarnya melalui bank yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Sementara, jatuh temponya adalah tanggal 10, 1 bulan setelah bulan terutang PPh pasal 23. 2. Bukti potong PPh pasal 23. Sebagai bukti bahwa PPh pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong rangkap pertama yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut. Yang ketiga, laporan PPh pasal 23. Laporan dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh pasal 23. Nah, setelah menonton penjelasan kami tadi mengenai PPh pasal 23, tentunya pemahaman kita sudah bertambah mengenai PPh pasal 23. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kita mengenai PPh pasal 23, kami akan menyajikan contoh soal dan pengerjaannya. Silakan disimak ya. Contoh perhitungan PPh pasal 23. Contoh yang pertama. CV Andi merupakan salah satu pemegang saham PT Angkasa. Pada bulan Maret 2019, PT Angkasa membagi dividen tunai Rp1.000 per lembar. CV Andi memiliki saham pada PT Angkasa sebanyak 5.000 lembar. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto dividen, yaitu Rp1.000 dikali 5.000 sama dengan Rp5 juta. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 5 juta sama dengan Rp750.000. Contoh perhitungan yang kedua. PT Ceria meminjam uang dari PT Langit Biru sebesar Rp150 juta. Dalam pinjam-meminjam tersebut disepakati jangka waktunya 2 tahun, bunga 17% per tahun, dibayar setiap 6 bulan yaitu bulan Juli dan Desember. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto bunga, yaitu 7% dikali Rp150 juta dikali 6/12 sama dengan Rp5.250.000. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali Rp5.250.000 sama dengan Rp787.500. Contoh perhitungan yang ketiga. Dalam rangka Disnatalis ke-20, PT Swaragama menyelenggarakan kegiatan perlombaan dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada para pesertanya sebesar Rp100 juta. Stay Cool Group Band merupakan salah satu penerima hadiah tersebut dengan nilai Rp10 juta. Sebelum dipotong pajak, Stay Cool Group Band belum memiliki NPWP. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto hadiah penghargaan, yaitu Rp10 juta. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 2 dikali Rp10 juta sama dengan Rp3 juta. Jika tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak dinaikkan 100% atau 2 kali.